PKI adalah partai komunis non-penguasa terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok, yang pada akhirnya dihancurkan pada tahun 1965 dan dinyatakan sebagai partai terlarang pada tahun berikutnya. Berikut kisah awal komunis dan kebangkitan komunis di Indonesia. Henk Sniffliet dan kaum sosialis Hindia Belanda lainnya membentuk Serikat Tenaga Kerja di pelabuhan pada tahun 1914, dengan nama Indische Social Democratic Association, dalam bahasa Belanda, Indische Sociaal Democratische Vereniging, ISDV. ISDV pada dasarnya dibentuk oleh 85 anggota dari dua partai sosialis Belanda, yaitu SDAP dan Partai Sosialis Belanda yang kemudian menjadi SDP Komunis, yang berada dalam kepemimpinan Hindia Belanda. Para anggota Belanda dari ISDV memperkenalkan ide-ide Marxis untuk mengedukasi orang-orang Indonesia mencari cara untuk menentang kekuasaan kolonial. Pada Oktober tahun 1915, ISDV mulai aktif dalam penerbitan surat kabar berbahasa Belanda, Het Vrije Woord, kata yang merdeka. Editornya adalah Adolf Bars. Pada saat pembentukannya, ISDV tidak menuntut kemerdekaan untuk Indonesia. Pada saat itu, ISDV mempunyai sekitar 100 orang anggota, dan dari semuanya itu hanya 3 orang yang merupakan warga pribumi Indonesia. Namun, partai ini dengan cepat berkembang menjadi radikal dan anti-kapitalis. Perubahan terjadi kembali, ketika Sniffliet memindahkan markas mereka dari Surabaya ke Semarang dan menarik banyak penduduk asli dari berbagai elemen seperti agamawan, nasionalis dan aktivis gerakan lainnya yang akhir-akhir ini sedang tumbuh di Hindia Belanda sejak tahun 1900. Di bawah pimpinan Sniffliet, partai ini merasa tidak puas dengan kepemimpinan SDAP di Belanda, dan menjauhkan diri dari ISDV dan menolak untuk bekerja sama dengan pemerintah karena menolak berpura-pura menjadi Dewan Masyarakat Volksraad Hindia Belanda. Pada tahun 1917 kelompok reformis dari ISDV memisahkan diri, dan membentuk partai sendiri dengan nama Partai Demokrat Sosial Hindia. Pada tahun 1917 ISDV meluncurkan sendiri publikasi pertama berbahasa Indonesia, yaitu Suara Merdeka. Di bawah kepemimpinan Sniffliet, ISDV yakin bahwa revolusi Oktober seperti yang terjadi di Rusia harus diikuti Indonesia. Kelompok ini berhasil mendapatkan pengikut di antara tentara-tentara dan pelaut Belanda yang ditempatkan di Hindia Belanda. Dibentuklah Pengawal Merah, dan dalam waktu 3 bulan jumlah mereka telah mencapai 3.000 orang. Pada akhir 1917, para tentara dan pelaut itu memberontak di Surabaya di sebuah pangkalan angkatan laut utama di Indonesia saat itu, dan membentuk sebuah Dewan Soviet. Para penguasa kolonial menindas Dewan-Dewan Soviet di Surabaya dan ISDV. Para pemimpin ISDV dikirim kembali ke Belanda, termasuk Sniffliet. Para pemimpin pemberontakan dari kalangan militer Belanda dijatuhi hukuman penjara hingga 40 tahun. Sementara itu, ISDV membentuk blok dengan organisasi anti-kolonialis Sarekat Islam. Banyak anggota seperti dari Surabaya, Semaun dan Darsono dari Solo tertarik dengan ide-ide Sniffliet. Sebagai hasil dari strategi Sniffliet akan blok dalam, banyak anggota dibujuk untuk mendirikan revolusioneris yang lebih dalam Marxis didominasi Sarekat Rakyat. ISDV terus bekerja secara klandestin, meluncurkan publikasi lain, Suara Rakyat. Setelah kepergian paksa beberapa kader Belanda, dalam kombinasi dengan pekerjaan di dalam Sarekat Islam, keanggotaan telah berpindah dari mayoritas Belanda ke mayoritas Indonesia. Pada tahun 1919 hanya memiliki 25 anggota Belanda, dari total anggota yang kurang dari 400. PKI muncul kembali di panggung politik setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, dan secara aktif mengambil bagian dalam perjuangan kemerdekaan dari Belanda. Banyak unit bersenjata berada di bawah kontrol atau pengaruh PKI. Meskipun milisi PKI memainkan peran penting dalam memerangi Belanda, Presiden Soekarno khawatir bahwa semakin kuatnya pengaruh PKI akhirnya akan mengancam posisinya. Selain itu, pertumbuhan PKI bermasalah sektor sayap kanan lebih dari pemerintahan Indonesia serta beberapa kekuatan asing, khususnya semangat penuh anti-komunis dari Amerika Serikat. Dengan demikian hubungan antara PKI dan kekuatan lain yang juga berjuang untuk kemerdekaan pada umumnya berjalan sengit. Pada Februari tahun 1948 PKI dan Partai Sosialis membentuk Front Bersama,
yaitu Front Demokrasi Rakyat. Front ini tidak bertahan lama, tetapi Partai Sosialis kemudian bergabung dengan PKI. Pada saat itu milisi Pesindo berada di bawah kendali PKI. Pada tanggal 11 Agustus tahun 1948 Musso kembali ke Jakarta setelah 12 tahun di Uni Soviet. Politbiro PKI direkonstruksi, termasuk DN, Aidit, MH, Lukman dan Nyoto. Pada tanggal 5 September tahun 1948 dia memberikan pidato anjuran agar Indonesia merapat kepada Uni Soviet. Dan anjuran itu berujung pada peristiwa pemberontakan PKI di Madiun, Jawa Timur. Pada peristiwa Madiun 1948 banyak kader partai yang terbunuh termasuk Musso. PKI sempat meredup. Pada 1950, PKI memulai kembali kegiatan penerbitannya, dengan organ-organ utamanya yaitu Harian Rakyat dan Bintang Merah. Pada 1950-an, PKI mengambil posisi sebagai partai nasionalis di bawah pimpinan DN Aidit, dan mendukung kebijakan-kebijakan anti-kolonialis dan anti-barat yang diambil oleh Presiden Soekarno. Aidit dan kelompok di sekitarnya, termasuk pemimpin-pemimpin muda seperti Sudisman, Lukman, Nyoto dan Sakirman, menguasai pimpinan partai pada 1951. Pada saat itu, tak satu pun di antara mereka yang berusia lebih dari 30 tahun. Di bawah kepemimpinan Aidit, PKI berkembang dengan sangat cepat, dari sekitar 3.000 sampai 5.000 anggota pada 1950, menjadi 165.000 pada 1954 dan bahkan 1,5 juta pada 1959. Oposisi lanjutan oleh Belanda terhadap Irian Jaya adalah masalah yang sering diangkat oleh PKI selama tahun 1950. Pada Agustus tahun 1951, PKI memimpin serangkaian pemogokan-pemogokan, yang diikuti oleh tindakan-tindakan tegas oleh kubu yang menentang PKI di Medan dan Jakarta. Akibatnya, para pemimpin PKI kembali bergerak di bawah tanah untuk sementara waktu. Pada Februari tahun 1958 sebuah upaya kudeta yang dilakukan oleh kekuatan pro-AS antara militer dan politik sayap kanan. Para pemberontak, yang berbasis di Sumatera dan Sulawesi, memproklamasikan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia pada tanggal 15 Februari. Pemerintah revolusioner yang terbentuk ini segera mulai menangkap ribuan anggota PKI di daerah di bawah kendali mereka. PKI mendukung upaya Soekarno untuk memadamkan pemberontakan, termasuk pemberlakuan hukum darurat militer. Pemberontakan itu akhirnya dikalahkan. Pada bulan Agustus tahun 1959, terjadi upaya atas nama militer untuk mencegah penyelenggaraan Kongres PKI. Namun Kongres digelar sesuai jadwal, dan ditangani oleh Soekarno sendiri. Pada tahun 1960 Soekarno meluncurkan slogan Nasakom, singkatan dari nasionalisme, agama, komunisme. Dengan demikian peran PKI sebagai mitra junior dalam pemerintahan Soekarno resmi dilembagakan. PKI menyambut baik peluncuran konsep Nasakom, melihatnya dari segi front. Setelah peristiwa G30S pada 1965, partai ini dibubarkan, karena dituduh sebagai dalang penculikan para jenderal. Soeharto membubarkan PKI melalui keputusan nomor 1/3/1966. Keputusan itu menyatakan, pertama, membubarkan PKI termasuk semua bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai daerah beserta semua organisasi yang seasas berlindung, bernaung di bawahnya. 2. PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Republik Indonesia.